Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Hari ini tanggal 12 Mei pukul jam 18.40 kita akan mereview mengenai dari saham yang menjadi subscriber kami untuk kita bahas. Dengan topik kita kali ini mengenai temanya seperti ini ya. Diburu investor gak mau terbang, asik diem aja. Besok apakah terbang Pak Firman? Jadi siap-siap ya yang punya mengenai dari saham asli ini ya, ya yang nyangkut yang kena geprek kita akan ungkap ya mengenai dari saham. Dan topik kita kali ini kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini. Ini dari investor.co.id bahwa investor membludak saham Astra atau ASI belum kemana-mana. Tahun depan tancap gas. Kita akan ungkap ya untuk kalian, dan ini untuk kalian bisa dimanfaatkan karena ada momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh investor ya. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Oke, kita akan cek dahulu siapa bandarnya ya Bapak Ibu ya, siapa yang sudah persiapan ya, karena satu sisi untuk saham ini dia akan diikuti ya. Kita cek dulu bandarnya itu siapa Pak yang sudah persiapan. Nah ini ya sudah kami rangkum untuk kalian semua. Kita pakai aplikasi Stockbit ya Bapak Ibu ya, untuk mendeteksi siapa yang secara detail yang sudah punya barang. Ya, ini kita sudah lihat ya Bapak Ibu, di sini ada BK, dia sudah punya barang sekitar 49,1 miliar, AK 26,8 miliar, RX 19,1 miliar, KZ 15,8 miliar, dan CC 4,4 miliar ya Bapak Ibu ya. Ini. Nah, ini datanya saya ambil ya kemarin tanggal 8 Mei ya, sebelum libur panjang. Ini yang sudah masuk. Nah, ini ya, kemungkinan akan dinaikkan besoknya. Besok ini. Nah, kemarin itu dia buang barang ada HD, LG, AZ, RF, YU. Ya, yang paling banyak ini HD, dia buang barang sekitar 26,4 miliar dan LG 25,7 miliar ya. Dan akhirnya untuk ASI sendiri dia sudah pegang 1,49%. Nah, di sini Bapak Ibu ya. ASI itu ada momentum. Momentumnya itu apa Pak Firman? Ya. Nih. Nah, ini Bapak Ibu sudah keluar ya, sudah melakukan UPS ya kemarin tanggal 30 April ya, pukul jam 1 di Satu Gama Manara Jenderal. Ya, ini sudah ditetapkan ya Bapak Ibu ya, dividen yang akan dibagikan oleh Astra Internasional ya. Ini yang nyangkut dari saham ASI ribuan lot atau ratusan lot ya ini. Ya. Kira-kira dividen dari saham ASI ini senilai berapa sih Pak Brum? Nah ini 421 per lembarnya. Jadi kalau kalian punya satu lot ya senilai 42.000. Harga sahamnya sekitar berapa ini? 500.000 ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian masuk 5.125 ya kalikan saja ya 10. Jadi dapatnya berapa? 400-an ya, 420 ya. Ini. Nah, nantinya ini come dividend itu biasanya waktunya bandar-bandar itu ngerek sahamnya ke atas ya. Dikerek sahamnya ke atas, habis itu nanti yang mereka jual barang itu ya di santai biasanya dijual ya. Jadi yang saya lihat yang tadi ada BK dan lain-lain banyak ya, itu para kroni-kroninya ya seperti itu ya, nanti mereka yang akan jual. Nah, biasanya ketika seperti itu bagaimana? Investor retail itu memburu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ini akan volatilitas. Nah, ini bisa yang para scalper nih, ayo di mana kalian bisa bermain memanfaatkan volatilitas pada saham asing ini. Ya. Biasanya pagi hari dinaikkan, jebret habis itu banting, boom. Kalau enggak ya dinaikkan. Tapi ini nggak bisa disamaratakan ya Bapak Ibu ya. Tiap emiten itu beda-beda. Nah, kira-kira ada yang pertanyaan begini, Pak Firman,
saya dapat dividen itu ketika saya nyimpen saham pas kapan? Jadi pas waktu ex dividen ya. Bapak Ibu ya, hari Senin kan kami dividennya. Bapak Ibu beli ya di ex dividen ya, sahamnya belum dijual, ya Bapak Ibu dapat dividen. Beli di saham dividen dapat di ex dividen nanti dicatat tanggal 15 dan pembayarnya ada 30 Mei dari saham asli ini ya Bapak Ibu ya. Ini ya silahkan bisa dipertimbangkan untuk masuk dari saham ini. Dimanfaatkan saja. Ini gede ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira laporan keuangan dari saham ASI ini itu berapa sih Pak Firman? Ya, kok bisa gede kayak gini ya? Nah, ini Bapak Ibu ya, ini sudah saya rangkum pakai sistemnya Stockbit bahwa untuk ASI sendiri itu total pendapatan itu meningkat dan mengenai dari laba sebelum pajak juga menurun ya. Namun dari sisi laba bersihnya juga laba bersih dari operasi ya sekitar 9 ya. 9,7 triliun yang tahun lalu itu mencapai 10,9 triliun ya dari asli. Nah, bagaimana penampakan dari formasi bandar morologinya Pak Firman atau di dokternya? Nah, ayo kita cek. Nah, ini ya Bapak Ibu ya untuk formasinya. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat ya di harga 499 dan juga 490. Namun sebelumnya ini bid offernya yang pengen beli dari saham ASI ini banyak ya. Ada 4.657 investor dan yang mau jualan ada 2.424 ya. Jadi banyak yang nggak mau jualan daripada yang mau beli. Nah, di sini kalau bid offernya ya ini seharusnya naik. Ini seharusnya itu naik. Nah, namun satu sisi untuk saham ASI sendiri naik 1,4% itu modal yang disiapkan sama bandar itu senilai 441 miliar. Nah, dan bid offernya ya seperti biasa ini adalah sebuah kode asumsi di 4980, 4990 ya, ini ratus sekali satu-satu dan juga di 5050 satu-satu juga ini ya juga mayoritas ya para market maker. Nah di sini kepala 3 juga keluar ini oke, tujuannya ke 5200 ya, apabila dikerek naik ke atas masih kuat lagi maka ke 5250. Namun satu sisi sebelum terbang mereka harus dihantam dulu nih ya, bidnya offernya dicabut itu sikat naik ke atas kemudian ya akan terbang ya. Oke, strateginya Pak Firman mengenai dari saham ASI. Oke, ini untuk strategi dari saham ASI ya, ini bahwa saham ASI ini rontok ya sejak di harga 6.959 di bulan Juni tahun lalu ini semakin merosot ya sampai ke 5 ribuan. Namun satu sisi apakah saham ASI ini itu menarik untuk jangka panjang Pak Firman? Menurut saya ini adalah suatu hal yang menarik. Kenapa? Karena satu sisi untuk saham ASI sendiri ini adalah saham yang rutin bagi dividen dan kapitalisasinya juga besar ya. Ini bukan saham efek ya. Jadi dia rutin bagi dividen. Nah, kira-kira seperti apa yang Pak Firman mengenai dari saham ASI ini ya dan strateginya? Dan kalau kita lihat dari insidernya ini juga rutin ya masuknya ya, ini sedikit tumbuh. Dan kalau kita lihat dari bondar volumenya juga sudah ini ya ada konfirmasi buy ya, kemungkinan ini akan dikerek ke 5275 ya yang dari saham ASI ini. Berhubung subscriber kami itu usianya 35 tahun ke atas yang sudah saya riset mengenai karakternya itu lebih ke swing sama invest ya. Jadi belinya bagaimana Pak Firman kalau misalkan kita ketinggalan? Bapak Ibu bisa di HK di 5144 dan juga di harga 513, terus ada di 553, serta di 499 dan juga di harga 4874
Jadi hati-hati ya Bapak Ibu mengenai dari saham asli ini ya. Ini pada waktu tahun kemarin ketika dia bagi dividen ya di bulan Oktober, ini juga saham aslinya juga rontok ya. Juga di bulan Mei kemarin ya ini hati-hati ya, penurunannya itu bisa sampai seperti ini tingkat resikonya ini berapa persen sih tingkat resikonya ya, sekitar 9%. Jadi Bapak Ibu, saya yang belum punya saham asli ini, kalau tujuannya untuk scalping boleh ya, manfaatkan yang momentumnya biasanya besok akan naik. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau ambil dividen, ini agak berbahaya ya, bisa jadi ya turun rontok ya. Tapi kalau kalian itu masuknya ke berapa persen memang untuk tujuan investasi yang itu tinggal gunakan trading plan Bapak Ibu. Nah, kalau yang nyangkut bagaimana Pak Firman ya, bisa dicicil biar apa, dapat dividen ya. Wah ini kok saham turun kok dicicil Pak Firman, ini edan atau gimana Pak Firman itu ya? Kembali lagi ya teman-teman ya, jadi Bapak Ibu itu harus tahu dulu di market itu tujuan kalian itu mau apa ya. Karena untuk scalping, trading ya, untuk swing dan juga untuk position trading itu adalah salah satu cara ya atau teknik dalam investasi, strategi investasi jangka pendek, menengah, cepat dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu harus tahu betul ya tujuan investasinya, jangan FOMO, jangan main saham. Kalau sudah main ya sudah, kalian bisa dikategorikan judi. Tapi kalau kalian itu tujuannya investasi, pengen menaikkan harga saham dan kalian itu dagang di sini, ya efek judinya itu enggak ada karena ya kalian kelola ya. Mindsetnya silahkan ya. Besok untuk trading dan untuk yang nyangkut dan lain sebagainya biarin, nggak apa-apa, no problem. Nanti kalian pasti akan dapat. Nanti serok kembali ketika dia sudah jenuh jualan ya. Baik, mungkin itu saja sedikit review mengenai dari saham asing ini ya Bapak Ibu ya. Bagi kalian yang ingin direview silahkan tulis komentar kalian bawah, nanti kita akan segera mereviewnya. Dan untuk kalian yang kepengen gabung bersama tim kami atau di kelas akademi kami ya, silakan bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini ya. Dan untuk mekanisme cara gabungnya bagaimana, kita akan tutorialkan ya untuk kalian untuk cara gabung di kelas kami. Baik, mohon maaf ya untuk kalian yang kepengen masuk di kelas kami sejak 2 tahun yang lalu. Kami baru bikin grup ya sekitar 7 bulan yang lalu. Kenapa Pak Firman? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup. Setelah kami sudah memikirkan semua, kita langsung bikin grup yang pertama ya. Dan ini hasil kinerja tim kami bahwa di bulan April kemarin kita rekomendasi ada 33 stok yang saya rekomendasikan, dan kebetulan kami profit bisa 25 emiten dan holdnya itu 0, stop loss itu 8. Jadi secara listnya sekitar 75%. Jadi antara profit dan juga untungnya masih banyak untungnya ya Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana Pak untuk joinnya Pak Firman? Trading saham ini diklik, nanti Bapak Ibu bisa masuk di menu super ini. Habis itu nanti kalian bisa pencet tombol gabung ini ya Bapak Ibu ya, atau hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa pilih yang rekomendasi cuan besok, kalau enggak yang rekomendasi pasti cuan ya, pilih di antara itu. Kenapa? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1-8 emiten setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1-3% dan angka timbul stop lossnya 1-3%. Untuk Bapak Ibu semuanya yang kesulitan untuk masuk di grup YouTube, kami juga ada kelas juga ya di Telegram. Caranya bagaimana, link di bawah ini ya, http di kelas Pak Firman ini diklik saja, nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini akan saya jelaskan beberapa pilihan kelas level ya. Kelas Akademi Trading Saham Juni ya, angkatan ke-7 kita buka cuma 400.000 saja. Kita buka hanya 100 orang ya.
Dan kita akan adakan 8 kali pertemuan itu setiap hari Jumat dan juga hari Rabu mulai jam 19.30 langsung. Silakan Bapak Ibu bisa masuk ya. Terus kami juga ada level 1, 2, 3 yang mana itu cuma rekomendasi saja. Ya, semakin tinggi valuasinya maka kalian akan dapatkan rekomendasi yang paling banyak. Dan di kelas akademi itu ya kalian akan diajari, tapi nggak ada rekomendasinya ya. Terus kami juga ada yang level 4 itu yang setahun, jadi Bapak Ibu sekali akses saja, habis itu ya nanti live trading juga ya. Kita juga ada pahituan kelas awal investor pemula yang mana kelas tersebut kami gunakan secara online ya. Di situ nanti Bapak Ibu bisa dapatkan materi dan juga rekomendasi secara personal ya. Ini ya, karena kalau misalkan Bapak Ibu masuk di bulan Mei itu sudah telat karena kami sudah berjalan ya kelasnya. Ya, ini Bapak Ibu bisa pilih yang ini. Terus yang medium itu kelas apa Pak Firman ya? Kelasnya juga online tapi kita menyesuaikan jadwal Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Dan juga ada kelas pro investor pemula itu yang mana kalian ketika pengen Pak belajar secara langsung ya face to face dengan Pak Firman ya silahkan kalian bisa masuk ini. Dan ingat semua Bapak Ibu, ini semua khusus untuk kalian yang mungkin bukan dari praktisi keuangan, bukan dari akademisi ekonomi, kalian itu lost terus silahkan kalian itu bisa masuk ya di kelas ini ya. Ini ya, mungkin itu saja sedikit review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan pembahasan yang lain.